tiga, jangan dekat-dekat. Kalau dia datang, usir cepat-cepat. Ibunya aja suka ngerasin mayat. Ayahnya suka bikin peti mati. Pasti anaknya temenan sama hantu. Bawa makanan enak lagi ya. Anak malang, hidupmu akan penuh dengan penderitaan. Malapetaka menyelimuti hidupmu, nak. Lihat lewat cermin ini. Satu persatu orang terdekatmu akan celaka. Pasti, pasti. Anak terkutuk. Lihat saja nanti. Hidupku tidak akan pernah bahagia. Oh, Riana keponakanmu itu sekarang sudah SD, sudah mandiri dia. Jadi bisa bantu-bantu kerjaan di sini. Kalau usaha sih ya 1 bulan sih selalu ada. Tidak banyak tapi cukup lah. Ya sekarang gini, kalau bukan aku, siapa lagi yang mau meneruskan usaha ayah kita? Ayah. Jadi tawaran Bang Johan untuk pindah ke rumahmu itu mungkin bukan sekarang waktunya ya Bang. Ya. Ya tapi terima kasih ya Bang, tawaran Abang mengajak kami pindah semua ke sana. Oke, nanti aku sampaikan salam Bang Johan ke Riana dan juga ke Irma ya. Riana, masuk. Gimana sekolah? Teman-teman baik, Bu. Seperti biasanya, kami berbagi bekal dan pulang bersama sambil bernyanyi. Bu, Ibu, Ya, kalau nenek ini sudah selesai didandani, selanjutnya giliran Riana ya. Riana, kamu ingat apa yang Ibu bilang? Ibu! Kalau Ibu sedang kerja. Ingat. Ibu! 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 Riana cukup. Biarkan Ibu kerja. Kamu masuk kamar sekarang juga. Iya, Bu. Maaf. Oh ya Riana, tolong matikan lilin-lilinnya di ruang petik. Orang-orang pada belum datang juga kan? Ayah dan ibu memang selalu ada di rumah ini. Tapi hati dan pikiran mereka tidak. Sementara mereka terus bermunculan dengan rupa mereka yang buruk. Apakah mereka ingin berteman? Aku tidak suka dengan mereka. Mereka seram. Januar adikku. Bang Johan. Selamat datang Irma, Riana. Seperti yang kau bilang tempo hari. Iya Bang. Akhirnya tiba untuk kalian datang ke rumahku ini. Wajahmu itu Api membuat membuatku tampak jauh lebih ganteng daripada muka adikku ini. Iya kan, Ir? Ayo, duduk. Silakan. Oh, ini koper-koper. Bang Johan mau kemana? Oh ya, biasalah Yan. Bisnis trip dadakan. Aku harus ke Eropa.
banyak kolektor benda antik di sana. Riana, kamu takut nggak Om punya banyak barang-barang kuno dan di gudang belakang sana masih banyak lagi? Wah, keren. Pemberani dia, Yan. Kalian bisa tinggal di rumah ini selama kalian mau. Selamanya pun boleh. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Kamar kalian ada di atas sana. Januar dan Irma di kamar yang sebelah timur. Dan kamar Riana persis di seberangnya. Ya? Di belakang sana ada gudangku. Isinya antik dari seluruh dunia. Beberapa di antaranya berisi makhluk halus. Om hanya bercanda, Riana. Serius amat kalian. Jadi dalam 10 tahun itulah aku berdagang barang rongsok. Ya, walaupun aku nggak percaya dengan hal-hal mistik. Tapi beberapa tahun lalu datang seorang paranormal yang memberiku selembar kain dengan simbol di atasnya. Dan beberapa batu kristal. Katanya simbol itu untuk segel perlindungan dari makhluk gaib. Jadi ya, aku taruh di samping gudang belakang itu. Sebaiknya kalian nggak usah usik simbol itu. Riana, jangan main-main dengan kotak yang satu itu. Mitosnya kotak ini berisi segala kekuatan jahat. Bisa menimbulkan nasib buruk. Om serius kali ini, Riana. Ya. Nggak apa-apa, sayang. Ya, memang kotak dan ruangan tertutup kan selalu bikin orang penasaran, bukan? Aku harus pergi ke bandara sekarang. Kalian istirahat yang nyaman, ya. Kita ngobrol panjang lagi sepulang aku dari Eropa nanti. Ya, Irma, Piana? Terima kasih ya, Bang Johan. Hati-hati. Piana, kau keluarga aku satu-satunya. Aku senang sekali kita bisa tinggal bersama di sini. Dan kita bisa berkumpul seperti dulu lagi. Oke, Bang. Ya, Terima kasih. Hati-hati, Bang. Tak lama setelah kepergian Om Johan, berita buruk datang ke keluarga kami. Om Johan meninggal dalam kecelakaan pesawat. Dalam surat warisannya, ayah mendapatkan seluruh harta kekayaan Om Johan, termasuk rumah ini beserta segala isinya. Riana, ayah dan ibu pergi dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Ibu sudah siapkan makanan buat kamu di meja makan.
Boneka? Kamu yang panggil aku ya? Halo Riana, aku Ani. Ani? Ani? Aku Riana. Riana, Ani, Riana, Ani. Nah, Riani. Aku namain kamu Riani. Mulai sekarang, kamu jadi milikku, temanku selamanya. Ayo Riani, dimakan supnya, mumpung masih panas. Apa? Kamu nggak suka sup buatan ibu? Riana, Dari mana kamu dapat boneka kusam itu? Riani nggak kusam, dia cantik. Dia teman baik aku. Riana! Enggak, Bu. Bukan Riana yang melakukannya. Sejak kapan kamu belajar bohong? Riani, kamu mau di kamar saja ya? Hah? Riani, kamu yang melakukan itu? Hah? Aku nggak bisa kayak kamu. Kamu mau aku coba? Semenjak itu, ketika Riani berada di dekatku, aku memiliki kemampuan menggerakkan benda-benda di sekitarku. Riana. Ya, cari siapa? Apa benar ini rumahnya Riana? Saya Clara, guru BP-nya Riana. Riana juga mengalami masalah tidur. Ia sering terjaga di tengah malam. Selalu begitu. Riana, ini ibu guru BP-mu datang. Ayo, buka pintunya.
Siapa nama bonekanya, Bu? Riani. Dia memanggilnya Riani. Halo Riana, apa kabar? Kamu pasti tahu kedatangan ibu kemarin. Sudah 2 minggu kamu tidak masuk sekolah. Dan teman-temanmu mengira kamu sakit. Apa kamu sakit, Riana? Apa mungkin kamu mempunyai masalah dengan murid lain? Baiklah. Kamu memilih untuk diam. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berkomunikasi, kan? Komunikasi itu tidak semuanya harus dengan lisan. Kamu tahu, semut berkomunikasi dengan sentuhan dan feromon. Bahkan bahasa isyarat pun adalah bentuk komunikasi. Dengan ini, kamu bisa menuliskan apa saja yang ada dalam benak kamu. Kamu perlu ruang? Oke. Sudah selesai? Kamu ingin ibu pergi, Riana? Ibu datang sini untuk membantu kamu. Dan kamu sungguh-sungguh ingin ibu pergi. Bukan kamu. Lalu siapa yang ibu pergi? Bonekamu. Riani kan namanya? Riani, kenapa Riani ingin ibu pergi? Ibu kemari untuk membantu Riana. Kita akan coba cara lain. Ibu akan memberi pertanyaan, dan kamu tidak perlu menjawab. Biarkan respon alamiah dari tubuh kamu yang akan menjawabnya. Siap? Riana, apa kamu pernah merasa takut dalam hidup kamu? Trauma masa lalu? Atau mungkin perlakuan orang-orang di sekitar kamu tidak menyenangkan? Kesulitan tidur? Baiklah. Hari ini kita sudah berkomunikasi dengan baik. Dan ibu akan memberikan kamu hadiah. Benda ini. Di balik benda ini, ada seseorang yang setia, dapat dipercaya, dan akan menerima kamu apa adanya. Diri kamu sendiri. Di saat kamu ragu dan cemas, percayalah pada seseorang yang ada di balik pantulan cermin ini.
Baiklah Riana, Ibu pamit ya. Dari sisi medis, kemungkinan Riana mengidap sindrom Tourette, yaitu pergerakan otot yang tidak diinginkan oleh wajah leher. Sedangkan dari sisi psikologis, Riana perlu penanganan lebih lanjut. Mungkin karena peristiwa kebakaran yang kami alami. Dan yang terakhir, Riana mempunyai kecenderungan indigo. Indigo. Ya, ekstrasensori untuk merasakan hal yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Jadi kami harus gimana, Bu? Saya sempat menjadi sukarelawan di sebuah klinik rehab bagi remaja yang punya gejala sama seperti Riana. Di sana kami menerima berbagai keluhan. Dari medis, psikologis, bahkan spiritual. Dan lokasinya tidak jauh dari sini. Hanya 2 jam. Dan klinik ini disponsori oleh yayasan. Jadi, biayanya pun terjangkau. Jadi sebaiknya Riana kapan mulai bisa dirawat ya, Bu? Lebih cepat lebih baik, Bu. Ini nomor telepon saya. Dan di belakangnya ada alamat yang saya maksud. Terima kasih, Bu Clara. Mungkin saja dengan kedatangan Riana bisa. Riana, ayah dan ibu sudah bicara dengan Ibu Clara siang tadi. Dan atas dasar saran beliau, kami sudah mengambil keputusan. Kamu, ayah daftarkan ke klinik rehabilitasi untuk ikut program mereka selama 6 bulan. Dan karena tidak diperbolehkan membawa barang pribadi, maka bonekamu itu harus hotel. Mungkin ibu bisa menyumbangkan kepada pasien anak di rumah sakit. Riana. Riana. Kamu harus pergi dari kehidupan Riana.
Irma, kamu kenapa? Irma, Riana! Riana, cepat sini, Riana! Irma. Dengan Clara? Saya Januar, Ibu. Ayahnya Riana. Oh, Pak Januar. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya dan ibunya Riana mengalami kecelakaan, Bu. Kecelakaan? Lalu bagaimana kondisi Bapak sama Ibu? Ya, saya baik-baik saja. Ibunya Riana juga sekarang sedang mendapatkan perawatan dari tenaga medis di sini. Tapi Riana, Ibu. Riana? Ada apa dengan Riana, Pak? Ya, Riana di rumah. Dan dia sendirian. Jadi gitu ceritanya, Bu. Saya ada video lain sebagai bukti. Nih, Ibu lihat. Nih. Telekinesis. Halo, Suster Sri. Ini saya Clara. Saya butuh bantuan suster. Wah, jadi ini rumah Kak Ariana. Besar betul ya. Gi, emang kamu beneran gak takut kalau kita nginep di sini? Lagian kita udah gak punya siapa-siapa lagi. Gak punya ayah, gak punya ibu. Anggi, kita kemari untuk membantu Karyana. Supaya Karyana bisa berkomunikasi lagi sama seperti kalian. Dan membantu orang lain itu sama dengan membantu diri. Jadi Riana kayak kita setahun yang lalu ya, Bu? Pendiam, pemurung, agresif. Dan penakut. Bus, itu mah kamu doang, Gi. Setiap individu itu unik. Dan Riana mempunyai masalah yang berbeda. Tapi Ibu yakin, Riana bisa sembuh sama seperti kalian. Riana? Riana? Mungkin Kak Ariana pergi kali, Bu. Kalian tunggu di sini ya. Jadi minggu depan kamu bakal pulang ke Bandung setelah terapi kita selesai. Aku ikut ya. Oke? Sepertinya Riana tidak ada di. Riana? Kami datang sini untuk menemani kamu, Riana. Pergi. Tunggu. Ayahmu yang meminta ibu kemari. Ayahmu nelfon dari rumah sakit. Dia ingin ibu melihat keadaan kamu. Kamu sih mikirin apa sih? Enggak mikirin apa-apa kok. Kalau situ lagi mikirin, kalau dia nikah nanti, dia mau punya rumah sebesar ini, Gi. Bener kan, Lus? Bener, Kak. Enggak kok. Terima kasih, Ariana. Kamu sudah mengizinkan kita masuk. Ini Anggi, Henro, dan Lucy. Kami datang kemari untuk... Mungkin Riana butuh waktu untuk menerima kita. Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu? Ibu akan cari tempat aktivitas, dan kalian bisa istirahat dulu aja ya. Ngapain sih Kak tempat kayak gini?
TV aja nggak ada. Mendingan juga ke bioskop kalau nggak ke Dufan. Kalau sih makan cam berdua ya sama Kak Hendro. Kak Hendro bilangnya, Gelang ini pemberian dari orang tua kakak saat masih kecil. Kalau Kak Hendro ada harapan. Jadi kalau Kak Hendro bersasa, gelang ini akan nyala. Gitu. Berarti aku udah kesempatan dong. Ya, gelangnya redup lagi kan? Manusia adalah makhluk individu, sekaligus makhluk sosial. Meskipun intelijen manusia paling tinggi di muka bumi ini, tapi kita tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan manusia lainnya. Ya, kalau hantu itu bisa tergantung sama hantu yang lain juga ya, Bu? bisa jadi. Sama manusia juga? Riana? Lo tuli ya? Apa nggak punya sopan santun? Kalau Bu Clara nanya, jawablah. Lo jadi lu bisa kayak gini sama kita semua. Lus, jangan ganggu Riana. Apa sih Hendro? Kalau nggak belain dia sih? Lo lihat sendiri kan gimana sikapnya dia ke kita, ke Bu Clara. Itulah alasannya kenapa Bu Clara mengajak kita kemari. Untuk membantu Riana berkomunikasi dengan baik. Kita juga dulu kesulitan untuk berinteraksi kan. Karena pikiran kita diisi dengan suara-suara, bayangan, dan perasaan. Ya. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Gak ada alasan lagi buat lo gak jawab. Kalau sampai lo gak jawab lagi, kalau sampai enggak... Maaf anak-anak. Loh, kenapa? Semua baik-baik aja kan? Lucy? Bu, Anggi ke toilet dulu ya. Ya. Kak, tungguin ya. Anggi kebelet nih. Jangan lama-lama ya.
Lucy, Kak. Perasaan tadi Kak Lucy hebat, pura-pura kesurupan kayak kesurupan beneran. Halo, anak manis. Nama kamu siapa? Ayo, ikuti ke saya. Kak Lucy, Jangan takut, anak manis. Kita akan menari dan bernyanyi bersama. Sehat. Ayo. Lepaskan boneka itu. Halo Pak Januar, kami sudah tiba di sini dari tadi siang. Dan kami sedang melakukan aktivitas untuk melatih kemampuan sosialnya Riana. Ya, semoga Riana tidak merepotkan Ibu Clara di sana ya. Tidak Pak, kami baik-baik saja. Ibu, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Tolong jauhi area sekitar gudang belakang. Karena di sana banyak barang-barang antik yang berbahaya, Bu. Dan tentang boneka Riani, Halo Pak, kenapa dengan boneka Riani? ya, Halo, Pak Januar? halo, Bu Clara. Pak Januar? Halo, Bu. Riana? Riana, apa yang terjadi di ruangan tadi, Riana? Ibu mau kamu cerita tentang Riani. Ibu sudah banyak mendengar cerita miring tentang boneka Riani dan ibu tidak mau ada orang yang terluka lagi, Riana. Pergi. Siapa nama-nama ini? Ada banyak makhluk jahat berkeliaran di rumah ini. Tapi bukan Riani. Riana, kami melakukan semua ini untuk kebaikan kamu.
Fokuslah pada pendulum ini. Dan ibu ingin kamu santai. Saat ibu jadikan jadi ibu, kamu akan menuruti semua permintaan ibu. Dan anggukkan kepala apabila kamu mengerti. Baiklah, hanya kita berdua sekarang. Saya Clara, gurunya Riana. Kamu Riani kan? Riani, kalau benar kamu penghuni boneka ini, tolong beri saya tanda. Berkedip, menggerakkan tangan, tertawa, bicara atau apapun itu. Riani, saya hanya ingin kamu tahu kalau Riana perlu berinteraksi dengan teman-temannya. Dan Riana sudah mempunyai teman baru. Lucy, Hendro, dan Aki. Kamu tidak suka Riana mempunyai teman baru? Siapa kamu? Dan apa yang kamu inginkan? Riani.
suka atau tidak suka, kamu harus membiarkan Riana berteman dengan teman-teman yang lainnya. Riana adalah anak manusia yang perlu bergaul dengan teman-teman yang lain. Bukan dengan boneka yang... Kamu yang melakukan ini. Kamu hidup, Rian. Jangan sentuh boneka ini. Dia bisa mencelakai kamu, Riana. Bisa mencelakai Ibu. Riani tidak jahat. Riani baik. Dia cuma ingin bermain. Kamu tidak lihat apa yang baru saja dia lakukan. Dia yang Kamu tidak boleh dekat-dekat dengan boneka ini. Boneka ini sudah dirasuki sama roh jahat. Ikut. Kemana, Riana? Riana! Riana! Kursi! Pedro! Riana! Duduk. 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 Bu, Anggi takut Kak Riana mau apa? Tenang, Anggi. Sebentar lagi kita akan tahu ya. Duduk. Gak, aku gak mau main permainan kayak gini. Duduk. Bu, apa yang akan dia lakukan? Riana akan menunjukkan ke kita kalau arwah yang mengganggu kita itu adalah bukan Riana. Makhluk pengganggu, tunjukkan identitasmu. Riana, kamu ngapain? Dia tidak mau bicara. Harus pakai huruf dari darah. Riana, cukup, cukup. Itu foto apa, Anggi? Anggi ambil foto ini dari lorong belakang rumah. Kita break ya. Riana, kamu tidak sendirian. Kami semua pernah mengalami hal yang serupa sama dengan kamu. Oke, di antara kalian, ada yang mau berbagi pengalaman dengan Riana? Dari kecil aku udah bisa lihat hantu. Gak ada yang percaya sama omongan aku. Teman-teman aku bilang aku udah gila. Bahkan keluarga aku sendiri bilang kalau aku tukang ngayal. Tapi semuanya berubah semenjak aku ketemu sama Bu Clara. Aku jadi bisa lihat kemampuan aku sebagai sebuah kelebihan daripada sebuah kekurangan. Tapi sih sampai sekarang kalau ketemu hantu, ya masih takut sih. Pada mulanya, aku nggak tahu kalau aku punya kemampuan seperti ini. Bahkan diriku sendiri menyangkal. Aku mulai takut untuk berhubungan dengan orang lain. Takut bertemu dengan orang lain. Karena aku bisa merasakan perasaan orang lain. Dan aku bisa mendengar apa yang ada di pikiran orang lain. Iya, tapi kenapa kayaknya kamu malah nggak peka ya sama apa yang aku rasain? Riana, boleh kamu ulurkan tangan kamu?
Anggi, Riana? Anggi punya kemampuan yang Kariana boleh Anggi punya bonekanya sebentar? Boleh? Ich hab dir auch gesagt, dass ich fertig bin! Kick von deinem Shit an! Die verpisst alle in ihr Werk! Father, forgive me. Eu will do Elaine. Elaine! Zij was mir aandacht mee besteden. Wat als hij niet er komt. Father. Father. Hallo Meisha! Tada! Hallo May. Wat is er met jou aan de hand? Vader. Ik zoek mijn vader. Geen eens naar jezelf. Je hand. Je is zo mooi. How kan je vader nog zo mooi massage verwaarlozen? Je zit er aan de hand. Was liever durch das Kind. Please, Leo. Para amor. Cukup. Oke, Ibu rasa sesi hari ini kita sudah selesai. Besok kita lanjutkan ya. Good night, Anggi. Good night, Kak Lucy. Kak Lucy, Ya? tadi Kak Lucy nasinya Kak Hendro nyentuh tangannya Bu Clara gak? Iya lihat. Emangnya kenapa? Pasti Kak Hendra lihat dan merasakan kesedihan Bu Clara gagal mencegah Kak Laila bunuh diri. Anggi, kita nggak boleh ngomongin hal itu. Pasti Bu Clara masih sedih ya sampai sekarang. Udah itu urusan orang dewasa. Anak kecil nggak usah aku campur. Coba Kak Lucy udah dewasa. Tuh kan, ngeyel dibilangin. Udah, tidur sekarang.
boneka milik seorang anak perempuan bernama Ani yang ditelantarkan oleh ayah kandungnya dan menjadi korban seorang pembunuh berantai anak-anak perempuan bernama Bavagoh. Arwah Ani yang haus kasih sayang kini mendiami boneka ini. Bavagoh yang membunuh Ani. Foto terkutuk ini adalah foto post-mortem pembunuh berantai anak-anak bernama Bavagoh. Setelah Bavagoh tertangkap basah sedang membunuh, Bavagoh dihukum mati. Namun sebelum dihukum mati, Bavagoh memiliki permintaan terakhir agar jasadnya diabadikan lewat foto. Dulu foto ini hanya terlihat Bavagoh seorang diri. Siapa? Joseph, ta tête. Gak ada apa-apa, Lucy. Mungkin kamu mimpi. Hantu. Papa. Ya udah sekarang kamu balik tidur ya. Siapa? Mereka memanggilku Lucu namanya. Ayo. Mereka menunggu kamu. Siapa? Anak-anak yang lain. Ada anak-anak selain aku di rumah ini. Mereka menunggu kamu, Anggi. Mereka ada di gudang belakang. Ge, kok kamu belum tidur? Tadi ada Ya udah tidur, Ge. Iya, Kak. Nyari saja. Aku mendapatkan anak manis itu. Kamu datang dengan rencana
telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Siapa lu? Kamu membunuh yang diceritakan lagi. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu hanya mau melindungi mereka dari dunia yang kejam ini. Tidak boleh ada yang menyakiti mereka. Aku akan mengantar mereka. Kita bermain, Amadi. Iya, ada kelinci lucunya. Ibu, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Tolong jauhi area sekitar gudang belakang. Karena di sana banyak barang-barang antik yang berbahaya, Bu. Anggi, ngapain kamu di sini? Apa ibu bilang? Ayo berdiri. Tadi ada kelinci masuk ke sini, Bu. Terus ada om yang semalam ngajakin aku main. Terus masuk ke foto ini. Masuk ke foto ini. Berfabrik. Pembunuh anak-anak. Tapi sepertinya aku pernah melihat dia. Siapa dia, Bu? Ini adalah foto postmortem dari sang pembunuh anak-anak. Dan yang kamu lihat ini adalah mayat yang difoto seolah hidup. Orang gila mana yang mau foto seperti ini? Postmortem fotografi sangat tren di Amerika dan Eropa. Konon, sosok anak kecil yang berada di dalam foto itu selalu bertambah. Benda-benda di ruangan ini, aku yakin banget pasti masing-masing udah ada penunggunya. Bu Clara, lihat cermin ini. Cermin ini berwarna hitam. Cermin obsidian. Konon, cermin ini bisa memperlihatkan makhluk tak kasat mata. Bisa lihat hantu, Bu. Hendro, kamu ambil cermin ini lalu.
Iya, Bu. Kita nungguin. Tapi Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Ya, Ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bu, ini cerminnya, Bu. Itu, Bu. Kita bisa punya kemampuan kayak Lucy ya? Bisa lihat hantu gitu. Enggak juga sih. Karena kadang ada beberapa hantu yang emang gak kelihatan juga sama aku. Cermin ini bisa memperlihatkan sosok apapun. Bahkan sosok yang tidak ingin terlihat oleh kamu, Lucy. Riana, jangan bergerak. Cermin itu, kenapa kalian membawanya keluar? Pergi ke sana. Kalian memasuki gudang. Kalian mengusik sesuatu yang jahat dan berbahaya. Anak-anak, ayo kita pergi. Emangnya kenapa, Bu? Ayo kita pergi. Terlambat. Dia tidak akan melepaskan kita. Siapapun itu, tolong lepaskan Riana tidak bersalah. Dia telah memisahkan diriku dengan aneh. Ria, ambil ini. Pergi, Riana! Pergi! Ibu, kamar
Kalian nggak apa-apa? Gak ada yang terluka? Memang kok. Dia mengincar boneka Riani. Karena dia tidak mau berpisah dengan arwah yang ada di dalam boneka. Angel, Kenapa sih? Bu, itu bensinnya habis. Ayo dong. Kita akan tunggu di sini. Bantuan. Ayo kita ke sana, Riana. jangan. Kenapa, Riana? Tapi itu satu-satunya harapan kita. Ayo. Ayo. Ada yang tidak beres dengan tempat ini. Mas bisa minta tolong, Mas. Maaf, Bu. Kami udah tutup. Karyawan kami udah pulang semua, Bu. Tapi mobil kita mogok dan kita Ibu, harus balik lagi aja besok, Bu. Tapi kita butuh bensin, Mas. Saya nggak bisa bantu, Bu. Oke, ayo. Agi! Ibu tidak bisa bantu aku. Laila, Semua orang mengira aku gila. Laila. Laila, tolong hentikan, Laila. Tolong. Ibu nggak bisa bantu aku, Bu. Ibu tidak bisa bantu aku. Semua orang mengira aku gila, Bu. Ibu nggak bisa bantu aku. Laila. Dan ibu percaya kalau kamu bisa melihat masa depan.
Tolong hentikan. Ya. Dan ini adalah masa depanku, Bu. Aku tidak bisa menghindarinya. Kamu anak durhaka. Kamu anak durhaka. Kamu telah membuat rumahmu kebakaran. Kamu telah membuat Om Johan meninggal, Riana. Kamu telah menyebabkan kekacauan di keluarga ini. Kamu telah membuat ibumu jatuh dari tangga. Kamu yang menyebabkan dia masuk rumah sakit, Riana. Kamu telah membuat mereka kecelakaan, Riana. Anak durhaka. Kamu anak durhaka. Anak durhaka. Kamu anak durhaka. Mungkin mereka harus berubah menjadi boneka agar bisa kamu cintai. Bukan begitu, Riana? Kamu hanya mencintai boneka, kan? Boneka, 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 boneka. Riana, ayah di sini, nak. Riana, kamu lagi apa? Riana, Emma. Kamu bagus sekali, nak. Iya, bagus, bagus kan. Kamu di sekolah ini. Baik ya. Riana, 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 Riana. Riana, tolong ayah. Serahkan.
di sini? Riana mana? Riana mana? Ayo kita cari dia, yuk. Riana. Riana, jangan tembus. Jangan takut mereka, Riana. Dan jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri atas semua yang terjadi dalam hidup kamu. Mereka yang ada di sekitar kamu. Mereka tidak akan pernah membuat kamu jatuh. Mereka akan selalu membawa kamu, Riana. Dan cintai diri kamu sendiri. Riana. Kalau Riana. Ini bukan salahku. Dan jangan menyakiti darinya. Yeah.